Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya ini sampai 13, tapi kita singkat, kita ambil sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Berikut firman Tuhan adalah Pentakosta. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara berbunyi seperti suara angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah ketika murid-murid Tuhan berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta ini adalah 50 hari setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan hari Pentakosta adalah hari diberikannya Roh Kudus, hari dicurahkannya Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dia 40 hari setelah bangkit di tengah-tengah dunia. Dia menjumpai murid-muridnya. Dia menjumpai banyak orang. Dan di sana Yesus menunjukkan kuasanya, kemenangannya. Lalu ketika dia naik ke surga itu, sewaktu naik ke surga itu, dia pesankan akan ada seorang penolong yang menolong murid-muridnya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini saudara-saudaraku adalah 50 hari setelah kita peringati, yaitu kematian Tuhan. Maka hari ini kita percaya Roh Kudus ini pun akan dicurahkan bagi kita. Dan itu yang kita kini, ini kita imani bahwa Roh Kudus itu sampai hari ini akan hadir di tengah persekutuan kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 hari kita sudah berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang bisa berbahasa lidah dan ada orang yang tidak bisa berbahasa lidah. Namun saudara-saudara yang tidak bisa berbahasa lidah, jangan kecewa. Jangan berkata, oh saya ini tidak dipenuhi Roh Kudus, saya ini tidak diurapi Roh Kudus. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami tetap sampaikan, sekalipun kita tidak bisa berbahasa roh, bahwa dikatakan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus tidak sama dengan berbahasa roh. Kenapa saudara-saudaraku? Ketika saya masih sekolah, pasti sekolahnya itu menurut membuat satu penelitian di tiap-tiap gereja, dan khususnya yang beraliran Roh Kudus. Dan ketika saya meneliti, bisa dikatakan lebih dari 50% umat-umat Tuhan yang beraliran Roh Kudus yang tidak dapat berbahasa roh. Namun saudara-saudara, tidak bisa kita katakan
bahwa orang yang tidak berbahasa lidah, tidak penuh dengan Roh Kudus, itu saudara-saudaraku salah. Tapi orang yang sudah percaya Yesus dan menerima Yesus juru selamat, percayalah, saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Maka oleh karena itu, walaupun kita tidak berbahasa roh, jangan kecewa. Ada saatnya nanti Tuhan berikan itu bahasa roh. Ada waktunya nanti Tuhan berikan itu bahasa roh. Dan penting kita saudaraku percaya dan terima Yesus juru selamat kita, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajar bagi kita, ketika mereka berkumpul berdoa kepada Tuhan, di sana Tuhan curahkan roh, di sana Tuhan penuhi roh oleh murid-muridnya itu. Dan hari ini ketika kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan yang ada di gereja Pentakosta ini, sama-sama berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka percayalah saudara hari ini akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang dari surga itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu mau kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan judul firman Tuhan kita atau tema firman Tuhan kita itu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ketika murid-murid Tuhan penuh Roh Kudus, itu Tuhan inginkan. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini tidak sama persis dengan apa yang kita alami. Dan ketika Tuhan berikan murid-muridnya penuh Roh Kudus adalah untuk menuntun, membantu oleh murid-muridnya Tuhan atau rasul-rasul untuk dapat saudara-saudaraku memenuhi, menggenapi yaitu yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya manusia atau orang-orang itu menjadi murid-murid Tuhan. Dan Tuhan mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka juga adalah murid-murid kami. Maka mereka dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan bisa berbahasa-bahasa yang lain. Maksud dan tujuan Tuhan saudaraku, supaya rasul-rasul, supaya murid-murid Tuhan itu bisa mencapai, bisa mendapatkan. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak orang-orang yang walaupun berbagai macam bahasa, mereka dapat digapai, mereka dapat dicapai untuk menjadi murid-murid Allah, murid-murid Tuhan, sekalipun tidak mengetahui bahasa itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itulah saudaraku, kepentingan utama Tuhan berikan itu Roh Kudus, bisa berbahasa roh, supaya yang lain itu mengerti dan tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa memberitakan atau bisa menyampaikan bahasa-bahasa orang lain itu. Maka ketika rasul-rasul, murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa orang itu. Misalkan Nomensen datang ke Indonesia, atau khususnya kepada Tanah Batak, dia dipenuhi Roh Kudus. Sebelum Nomensen datang ke Indonesia, ke Tanah Batak, ada seorang penginjil dibunuh. Cerita katakan tak benar tak indah ini sampai dimakan. Tapi setelah Nomensen datang, dia penuh Roh Kudus. Maka Nomensen bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Tapanuli, dengan bahasa Batak. Lalu orang Batak itu berkata, oh, itu saudara kita. Itu rupanya orang Batak walaupun kulitnya putih. Enak si bolang mata yang ada, katanya. Dalam ditulis aku baca cerita dalam buku. Lalu orang Batak, saudara-saudaraku, yang menganut animisme, yang
Jangan sebelum percaya akan apa yang disampaikan oleh Nomensen waktu itu. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, maka banyak di antara orang Batak menjadi percaya kepada Yesus yang menyelamatkan dunia, yang memberikan keselamatan saudara-saudaraku. Dan itulah ceritanya, sehingga ada firman Allah atau Kristen ada di tanah Batak, saudara-saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak menutup kemungkinan saudara bisa menyampaikan firman Tuhan kepada suku yang lain, kepada yang berbahasa lain. Apakah itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa ini, maka mereka itu bisa menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Apa ciri-cirinya orang itu penuh dengan Roh Kudus? Saudara-saudara, yang pertama, mulutnya bertobat. Itu yang pertama, ciri orang penuh dengan Roh Kudus. Mulutnya bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya sangat prihatin kalau saya melihat ada grup hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tapi di medsos itu saudaraku, kalau saya lihat, waduh, benarkah kita ini hamba Tuhan? Benarkah kami itu sudah penuh dengan Roh Kudus? Luar biasa komentarnya, kritiknya, tapi katanya sudah penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa bahasa rohnya, saudara-saudara. Tapi hari ini firman Tuhan jelaskan, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mulutnya bertobat. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi. Sebab kenapa saudaraku, mulut ini sangat berbahaya, sangat jahat. Maka perlu bertobat saudara-saudaraku. Dan ketika mulut kita bertobat, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah sudah penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dikatakan di dalam Yakobus, kita lihat sebentar Yakobus. Hari ini kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Acara kita hari ini sangat padat. Nanti kita makan dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita nanti pulang sampai jam 3 kalau kita sepakat. Tapi kalau tak sepakat, tak apa-apa. Haleluya. Kalau sepakat tak apa-apa. Yakobus 3 ayat 4 sampai 8 dikatakan demikian. Bukan kamu telah membuat maaf sudah berapa? Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar mulut yang besar. Teruskan ayat 6 kita selanjutnya. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Stop. Dia sendiri dikatakan dinyalakan api neraka. Ngeri sekali saudara. Mulut ini, lidah ini dinyalakan api neraka. Bukan dinyalakan api Roh Kudus, tapi dinyalakan api neraka.
Maka untuk itu saudaraku, mulut ini perlu bertobat supaya jangan dinyalakan api neraka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Teruskan. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang di laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, stop. Lidah ini dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan, dia yang puas. Sangat-sangat puas saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lidah manusia itu, walaupun kecil lidah kita ini, firman Tuhan jelaskan dia sangat puas saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan sangat jahat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan penuh racun. Saudara tahu itu racun. Maka perlu ini bertobat mulut ini. Sebab di sana ada racun, di sana ada api neraka, di sana ada kepuasan. Maka perlu ini bertobat. Dan biarlah mulut kita ini dibakar oleh api Roh Kudus dari sorga. Puji Tuhan. Sehingga kita pakai ini untuk melayani, sehingga kita pakai ini saudaraku untuk menyejukkan, sehingga kita pakai mulut kita ini untuk memberkati, sehingga kita pakai mulut kita ini untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman dari sorga, yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang menjadi manusia, yang menjadi mau mati untuk saudara dan untuk saya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena lidah bisa gereja terpecah-pecah, karena lidah bisa sesama umat tidak saling mengasihi, karena lidah rumah tangga bisa hancur, karena lidah hubungan suami istri bisa berantakan saudara-saudara. Maka hari ini saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka mulut kita tentu sekali akan bertobat, dan itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu sepatutnya orang yang penuh dengan Roh Kudus, mulutnya berbeda dan bergairah memuji Tuhan. Dan mulut kita ini harus berbeda dengan mulut dunia. Mulut kita ini berbeda dengan mulut orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Mulut kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Tapi saudara dan saya yang sudah mengenal Roh Kudus, maka mulut kita ini akan senantiasa semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, makin ke depan menjadi mulut yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa isi mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus itu? Ayah hado, nado, di babasa pamangan di halak nabokto di Korbaniyah. Itu sekali ada saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca ini Kisah Para Rasul 4 ayat 3. Apa yang ada di mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus ini? Tolong salah seorang Kisah Para Rasul 4. Demikian firman Tuhan, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah Para Rasul 4 ayat 31.
Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi yang ada di mulut orang yang sudah bertobat, yang dipenuhi Roh Kudus adalah firman Allah. Firman Tuhan yang ada di mulut. Selain itu tidak ada. Firman Tuhan ini katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan ada di tengah dunia, Dia sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka kerjakan itu amanat agung. Dia sampaikan firman murid-muridnya, dan mereka baptis dan jadikan murid-muridnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, isi mulut orang yang penuh Roh Kudus, yang sudah mulut yang bertobat itu adalah firman. Jadi ketika firman ada dalam mulut kita, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi sukacita bagi banyak orang, menjadi damai bagi seorang, bagi kemenangan bagi banyak orang. Maka perlu saudara-saudaraku, biarlah firman ini ada di dalam hidup kita. Sebab firman saudaraku bukan hoak. Firman saudaraku bukan gosip. Firman saudara-saudaraku artinya ada keinginan selalu membawa firman. Apapun saudara, siapapun saudara, dimanapun kita berada, selalu membawa firman. Tapi ketika kita ada gosip, ketika kita ada hoak di mulut kita, dia sesungguhnya dipertanyakan. Belum penuh-penuh sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, dan belum sungguh-sungguh saudaraku adalah ada firman di dalam mulutnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, orang yang memberitakan firman bukan artinya kita semua harus jadi pendeta, tidak. Kalau semua kita pendeta, siapa nanti jadi jemaat? Berdirilah pendeta menyampaikan firman, semua kita ke depan. Siapa yang mendengarkan? Tidak ada. Tadi artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan amanat agung itu, menyampaikan firman itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keluar dari mulut kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, hanya firman Tuhan yang kita sampaikan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah kita karyawan, apakah kita pegawai swasta, apakah kita di kantor, apakah kita servis, cleaning service, apakah kita kuli bangunan, apakah kita tukang grab, firman Tuhan yang terus kita sampaikan, sehingga lewat itu saudaraku, orang yang bersama-sama dengan kita ada nyaman, ada tenteram, ada kesejukan, ada kedamaian, bahkan lebih daripada itu ada kemenangan dalam setiap kehidupan mereka itu. Puji Tuhan.